Pernah nggak sih kamu lihat iklan aqua yang adem banget, gunung hijau, udara segar, dan air jernih yang katanya 100% air pegunungan murni? Nah, gimana kalau ternyata semua itu nggak sepenuhnya seperti yang kamu kira? Karena baru-baru ini sidak mendadak dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke salah satu pabrik aqua di Subang bikin publik tercengang. Sebuah video dari kanal YouTube Deddy sendiri memperlihatkan fakta yang membuat jutaan orang di Indonesia bertanya-tanya, benarkah selama ini kita tertipu iklan? Dalam video itu, Deddy terlihat berjalan di area pabrik PT Tirta Investama, perusahaan yang memproduksi aqua. Dengan ekspresi penasaran, ia bertanya pada perwakilan pabrik dan jawaban yang keluar cukup mengejutkan. Ya, ini bangunan apa itu? Ya, ada 2. Sumur. Ini sumur apa? Sumur ini produksi buat Produksi. Ngambil air dari sungai. airnya dari bawah tanah, Pak. Oh, airnya dari bawah tanah. Kan sipa. Bukan itu. air permukaan. Bukan sipa, Pak. Oke, air bawah tanahnya ngambil sumbernya dari Dalam. di bor, Pak. Di bor. Oh, ini di bor ngambil airnya. Seketika Deddy terdiam. Ia menatap petugas dengan ekspresi nggak percaya. Air tanah. Ini di bor. Nggak akan ngepek pada pergeseran tanah. Ya, arisan dari SIPA kita keluar, termasuk dari pengawasnya. Enggak. Makanya saya hitungan ini saya. Ini kan airnya di bor. Dikira oleh saya air permukaan. Air permukaan tuh air sungai. Ya. Atau air dari mata air. Oh, jadi ini bukan air mata air ya? Tanah dalam. Berarti kategorinya sumur pompa dalam. Ya kan? Berarti izinnya provinsi dong. Kalau air bawah tanah, berapa kedalamannya? 132 dalam. Kalau yang sumber 4 ya? 102 yang sumber 4. Ini 102. Terus satu lagi? Sumber 2 itu 60. Oh, dikira air permukaan. Ternyata benar, air aqua diambil dari sumur bor dalam, bukan dari mata air yang mengalir di permukaan gunung seperti di iklan. Video itu langsung viral dan jagat maya pun meledak. Komentar netizen membanjiri berbagai platform media sosial. Ada yang menulis slogan 100% air pegunungan, ternyata air bor tanah. Yang lain menambahkan harga mahal, ternyata bukan dari mata air. Kok bisa sih? Rasa kecewa dan marah bercampur jadi satu. Selama puluhan tahun masyarakat percaya bahwa aqua berasal dari mata air murni pegunungan. Tapi kenyataan di lapangan membuat banyak orang merasa dikhianati. Menanggapi viralnya video itu, pihak Danone Indonesia, induk dari Aqua, akhirnya buka suara. Mereka menjelaskan bahwa meski airnya diambil dari sumur bor dalam, sumbernya tetap dari akuifer pegunungan, bukan air tanah biasa. Menurut Danone, setiap sumber air dipilih lewat penelitian ketat, 9 kriteria ilmiah, 5 tahap evaluasi, dan riset minimal 1 tahun. Kedalamannya antara 60 hingga 140 meter, dan akuifernya terlindung alami dari kontaminasi. Tapi walau dijelaskan secara ilmiah, netizen tetap belum sepenuhnya tenang. Bagi banyak orang, iklan dengan visual gunung dan air jernih itu dianggap terlalu manis dibanding kenyataan di lapangan. Yang lebih menarik, sidak Deddy nggak cuma soal sumber air. Ia juga menemukan hal lain yang bikin geleng-geleng kepala. Beberapa warga sekitar mengaku tidak pernah menerima manfaat dari program CSR perusahaan, padahal Aqua mengklaim menyalurkan air bersih gratis lewat program Water Access. Ironisnya, air bersih dari pipa pabrik justru mengalir ke sungai dan terbuang, sementara warga sekitar harus membeli air sendiri. Nggak sarek nanya. Ini kan air udah tenang. Kan ini air melimpah nih dari sini. Ke setiap warga ada aliran air nggak ke tiap rumah? Nggak ada. Saya sebagai RW-nya saya juga nggak pernah minum dari Aqua. Si ibu tadi ceritanya bagus banget. Nggak ada jatah. Nggak ada, Pak. Nggak, artinya gini loh. Ada nggak air yang itu air dibuang tuh tadi tuh dalam pipa? Ya kan, air dalam pipa dibuang kan? Ketika air dalam pipa dibuang, kemudian ada nggak air itu dikelola, kemudian dimasukin ke tiap rumah untuk air? Orang sini dapat air dari mana? Dari AM. Bayar. Beli. Bukan air dari sumbangsi perusahaan ini.
Kok yang diomongin sama sekarang beda sih? Ya nggak tahu. Cuma sekarang ada baru adanya kita mau sumber yang mau disalurkan ke setiap Baru ada. Ini Pak RW, kan itu dari PT Aquanya ada air yang dibuang tuh ke sungai. Iya. Airnya bersih. Iya. Nanti koordinasi sama Pak Kadesnya. Iya, siap. Ya nanti kita bikin pipa air itu, Siap. kasih bak penampungan di sini, dialirkan ke rumah warga. Iya, siap, bagus, bagus Pak. Nanti desa naon ya. Iya, Pak Kadesna suruh ke saya. Ya. Ya. Dedi juga menyoroti armada truk pengangkut air yang kelebihan muatan hingga 13 ton, padahal kapasitas resminya cuma 5 ton. Sopir-sopirnya pun digaji rendah hanya sekitar Rp125.000 sampai Rp150.000 per hari. 13.000 berarti 13,6 ton. Overload. Harusnya 5.000. Oh. Kenapa harus 5.000? Disatuin dengan beban kendaraan ya? Betul, Pak. Saya Siap. tadi salah ngitung yang di depan. Siap. Oleh saya dipisah antara beban kendaraan dengan muatan. Saya bilang nggak overload. Siap. Karena hanya 11 ton. Sehari 120.000. Kalau ini kan udah di Sopir sendiri. 120.000 kotor. Belum uang jajan, belum makan. Makan ya makan paling ya sebisanya aja. 20.000 lah. Berarti sisa 100.000. Tukang kuli babat di sawah saya 150.000. Dengan tegas Dedi berkata perusahaan boleh cari untung, tapi rakyat juga harus dapat air bersih. Kalau nggak mau ikut aturan, silahkan keluar dari Jawa Barat. Dari sida itu, Dedi langsung ambil tindakan cepat, akan dipasang timbangan jembatan untuk memantau muatan truk. Armada besar wajib diganti dengan truk sumbu 2 agar jalan tidak cepat rusak. Air yang dibuang harus dialirkan ke warga sekitar. Dan jika aturan dilanggar, izin pengambilan air bisa dicabut permanen. Langkah tegas ini jadi bukti bahwa pemerintah daerah bisa hadir untuk melindungi rakyatnya, bahkan ketika yang dihadapi adalah korporasi besar. Kasus ini memberi kita pelajaran penting, jangan mudah percaya pada citra yang terlihat sempurna. Di balik label alami, murni, atau pegunungan, selalu ada proses industri yang perlu kita pahami secara kritis. Dan sida Dedi Mulyadi ini membuktikan satu hal bahwa ketika pemerintah berani transparan, masyarakat bisa lebih sadar dan perusahaan pun dipaksa untuk lebih jujur. Akhirnya pertanyaan yang tersisa untuk kita semua adalah apakah yang kita minum benar-benar semurni iklannya atau hanya murni karena kata-kata marketing?